Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya sekarang udah sama Kakak Roni lagi. Cuman bedanya sekarang kita nggak pakai video nih. Spesial kita mau bikin bener-bener podcast. Jadi biar Umi juga nanti sekilas-kilas aja munculnya ya nggak full kan. Jadi biar orang nanti penasaran, istri solehahnya Kakak Roni itu seperti apa sih gitu. Nah ini alhamdulillah nih Umi, makasih. Umi boleh tahu nggak namanya siapa sih? Iya, namanya Sumiati, dipanggil Umi. Oh Umi itu memang panggilan kecil. Iya. Dipanggil Umi. Iya. Oh kayak Nisa Sabian juga ya. Nisa Sabian kan dipanggilnya Umi tuh. Padahal memang panggilan kecil gitu kan. Berarti memang dipanggilnya Umi ya. Iya. Bukan karena ada Umi ada Abi bukan. Oh. Umi gitu. Memang dipanggil gitu. Umi. Oke. Ini kan sebenarnya yang kita kepoin nih, waduh kita kepoin. Kakak Roni kan udah tayang nih kemarin videonya. Terus makasih yang pasti Umi udah bisa hadir di podcast ini. Nanti ada slide videonya, behind the scene kita lagi bikin video. Sebenarnya pertama kali yang ngasih informasi kalau ada seorang laki-laki dari Papua itu siapa yang mau sama Umi? Yang ngasih infonya itu siapa? Paman atau siapa gitu? Pertama kali dapat informasinya dari siapa? Awalnya itu kenalnya di itu sebenarnya. Awalnya kenalnya di Facebook. Oh, terus oke. Terus nggak ada respon apa gitu dari Umi juga, karena Umi bukan tipe orang yang mau respon, maksudnya ada orang ini mau langsung respon gitu enggak. Tapi nggak tahu kenapa ya, rahasia Allah juga. Tiba-tiba langsung aja kita kayak saling tuker nomor HP gitu. Saling tuker nomor HP, terus ininya mau serius kayak gitu. Oh gitu. Oke. Terus diyakinkan sama Pak Imamnya juga kan. Ya itu beliau cerita tuh Pak Imamnya gitu. Akhirnya sudah, awalnya juga, maksudnya awalnya kan nggak mau, pas diyakinin sama Pak Imam itu akhirnya Umi langsung ya sudahlah, Bismillah, kalau memang jodohnya pasti Allah mudahkan semuanya. Iya. Dan alhamdulillah memang Allah mudahkan semuanya. Iya. Nggak maunya kenapa sih? Karena faktor utamanya? Karena jauh, terus orang Papua karena takut galak-galak gitu. Awalnya mikir kayak gitu. Emang kenapa mikir orang Papua galak-galak? Lihat di TV atau? Iya, kayak gitu. Karena sering rusuh kali ya? Iya, sering rusuh. Bukan karena ini, orang Papua biasanya tinggi, besar gitu? Enggak. Tapi lebih karena takut galak. Iya, takut galak-galak gitu kan. Itu berapa lama awal nggak mau sama Kakak Roni? Sekitar 1 bulan lebih apa 2 bulan gitu lah. Tapi sampai ke tahap kesel nggak sih? Kesel banget nih sama orang nih gitu. Iya. Oh iya, betul. Berarti sampai kesel ya, ini orang siapa sih gitu kan? Iya. Dari benci membawa cinta gitu ya. Terus bisa pertama kali lewat istikharah dulu atau memang? Ya, istikharah dulu. Pasti istikharah. Terus ngomong ke orang tua dulu, ngomongnya pelan-pelan, nggak maksa kan. Terus karena kalau maksa nggak mungkin, nggak ada orang tua yang mau langsung bilang ya gitu, nggak ada. Yeah. Jadi ngomong pelan-pelan sampai orang tua bilang oke, karena melihat ini mualaf juga. Jadi orang tua bilang oke, ya udah berangkat. Tapi tahu status Kakak Roni dari awal tuh udah tahu? Udah menikah begitu? Iya. Awalnya belum tahu. Oh. Belum tahu. Tapi setelah tahu nggak ada masalah? Enggak. Karena Umi bukan tipe orang yang selalu mempermasalahkan masalah seseorang. Oh, kan ada tuh cewek yang mohon maaf. Ya. Wah, udah pernah nikah ribet nih, apalagi udah ada anaknya, wah. Dapat bonus nih. Enggak. Beli 1, dapetnya sampai 4 kan? Ya. Sampai 4 gitu. Umi nggak mempermasalahkan itu semua. Nggak ada sama sekali? Enggak. Pokoknya bismillah aja. Iya, bismillah. Setelah tahu beliau ini pernah menikah dan tahu beliau mualaf dari awal. Ya. Dari awal ya. Ya. Oke, alhamdulillah. Nah, terus sampai bisa ketemu. Jadi ini ceritanya nembak apa gimana sih? Kayak anak muda ya. Ngomong, ya saya suka sama kamu, I love you atau apalah. Bahasa Papuanya I love you apa sih? Biasa aja, Ustaz. Enggak. I love you nih, aku sayang kamu, bahasa Papuanya apa? Bahasa Papuanya ya kayak bahasa Indonesia gitu aja. Apa?
aku suka kamu gitu. Jangan saya kesini. Kok repot kalau kesini. Oh bilang aku suka sama kamu gitu. Aku suka sama kamu gitu. Kamu serius nggak? Serius. Nah gitu. Jadi dipastiin saya serius nggak gitu. Nah dia bilang pengalaman kan cowok hanya ngomong-ngomong aja gitu. PHP gitu. Emang tahu PHP Kakak Roni? Apa panjangannya? Nggak tahu. Iya ini. Dia tahu PHP. Aduh nggak tahu. Itu Nggak tahu. Pemberi harapan palsu ya. Iya. Iya itu. Wah kalah nih sama Umi. Nah terus akhirnya diterima lah ya, langsung diterima kan. Walaupun sebulan sempat dicuekin. Iya. Pas dicuekin itu tetap ngejar atau gue cari yang lain aja bete gitu. Tetap kejar Pak Ustaz. Tetap kejar ya. Iyalah, apalagi udah tahu Iya. muslimah gitu kan. Muslimah, terus kenalnya juga dari Pak Imam gitu, jadi ya yakin lah. Iya. Alhamdulillah. Insya Allah kalau jodoh ya seperti itulah. Ya, Oke. diajarin juga, dikasih tahu sama Pak Imam seperti itu juga. Kalau jodoh pasti nggak kemana-mana. Nah, yang menarik di video podcast sama Karoni ini kan, kita compare nih informasi dari dua arah, dari Karoni dan Umi. Kan beliau nggak sempat lihat wajah ya sebelum menikah, bahkan nggak lihat foto gitu-gitulah. Itu kalau dari Umi gimana, dari Umi ceritanya? Umi sih biasa aja, bismillah orangnya. Tapi udah tahu wajahnya beliau kan? Iya, sempat lihat sekali gitu, tapi langsung hapus. Oh langsung hapus, bukan karena kesel kan? Enggak juga. Oh enggak juga. Nah, Oh ciptaan Allah, jadi nggak mungkin langsung kayak benci atau apa iya, enggak. dasar ciptaan Allah. Iya, Mungkin dihapus di handphone tapi nggak hapus di hati. Yes. Oh pan, mana-mana gandengan tangan nih sama-sama bucin nih. Enggak sama istri tapi Ustaz. Biar insya Allah sama-sama ke jenahnya nanti juga sama-sama Amin, gitu. amin. Oke. Nah, kenapa sih biasanya kan orang pacaran nih yang ngirim foto lah, terus apa gitu biar sama-sama tahu, enggak ya? Enggak. Malah informasi cerita dari Karoni pertama kali, bahkan lagi akad nikah pun, waktu pertama kali ya ke Papua, itu lihat foto pertama Pas kali. mau terbang aja. Iya, pas Cuman mau kasih terbang. tahu kalau pakai. Iya, jilbab pakai jilbab warna ini hitam kotak-kotak, pakai cadar hitam sama gamis hitam itulah. Oh, coba ulangi lagi, kalau cewek inget loh pertama kali ketemu pakai apa? Coba tadi pakai apa? Jadi pakai gamis hitam, cadar hitam, terus jilbabnya kotak-kotak biar mudah saya tahu yang kotak-kotak itu. Oh, yang kotak-kotak. Iya, Kalau hitam jangan sampai ada berapa gitu, Ustaz. Iya. Takutnya Tapi yang salah warna ntar. Yang kotak-kotak itu aja. Gitu. Oh, itu berarti pertama kali ketemu, oh ini kerudung kotak-kotak. Itu masih belum lihat tuh. Belum, Ustaz. Foto, emang kirim foto cadar doang? Cadar dulu. Bercadar? Iya. Sampai menikah berarti belum lihat wajah? Belum. Iya. Setelah ijab Tuh, kabul. Ting, yang bener loh makanya. Dia belum juga kan. Jadi baru setelah menikah, ya itulah habis proses menikah baru ya. Aduh, jadi inget ayat-ayat cinta banget nih. Buka cadarmu Iya, Aisyah. buka cadarmu Umi. Kak Karoni mau lihat Umi. Kata Umi, iya kakak. Gitu ya. Kak Karoni pertama kali apa ya? Ada nggak sih perasaan kesel? Ini udah mau nikah, gue belum lihat kayak apa? Nggak takut kayak nyari kucing dalam karung gitu? Nggak ada, Ustaz. Jadi saya alhamdulillah percayalah. Insya Allah percaya apa yang Allah beri itu pasti yang terbaik. Kalau yang saya ingin belum tentu baik gitu. Oh. Jadi diajarin sama Pak Imam gitu. Yang kita mau itu belum tentu baik untuk kita. Oke. Walaupun terlihat baik tapi belum tentu. Tapi kalau yang Allah kasih pasti baik. Alhamdulillah. Apa yang terlihat baik di mata kita belum tentu baik, belum dijamin baik. Belum dijamin baik Iya. untuk kita. Tapi kalau sudah Allah yang ngasih, Allah yang jamin itu yang terbaik. Siapa? Lumayan dapat materi buat ceramah ntar gitu. Kalau Umi prinsipnya sama gitu juga. Iya. Oke. Umi nggak suka pacaran. Maksudnya karena perempuan, apalagi itu orang timur yang paling harus bisa menjaga diri, harus bisa menjaga diri. Tapi mantan punya?
Oh, wih beruntung. Ente beruntung banget bos. Dia pusing mulu sama mantan bininya. Enggak ya? Enggak ada. Jadi ini first love, Ya. cinta pertama dan alhamdulillah langsung menikah. Iya. Langsung dibawa jauh lagi. Iya. Pas mau berangkat ke sini udah tahu ke sini dan akan tinggal di sini. Iya. Karena Orang tua- konsekuensinya begitu, perempuan kan harus gitu, kita orang timur harus ikut suami. Oh, orang tua enggak udah ngapain sih jauh-jauh? Iya, awalnya kayak gitu, Ustaz, apalagi kan ada perempuan, karena Umi orang anaknya agak manja. Jadi orang tua tuh sempat mikir kayak gini, orang Papua itu kan galak-galak, keras itunya, maksudnya keras orangnya. Bisa nggak Umi bisa nggak sih kayak gini, bisa apa nggak sama orang Papua kayak gitu. Jadi Umi pikir kalau seandainya nanti Umi bisa terbang, berarti Allah lebih tahu kan ini bisa, Umi bisa kayak gitu. Jadi betul-betul lillahi ta'ala ya, belum pernah ketemu, nggak tahu orangnya yang mana. Ya dia bersandar sama Allah aja udah, gimana Allah. Karena semuanya tiap hari bergantung ke Allah aja. Wih. Apapun yang dilakukan ya semuanya bergantung ke Allah sudah. Masya Allah, iya. Saya dengar katanya Umi juga kan beliau ma'alaf nih, Ya. yang ngajarin dikit-dikit ya, ilmu-ilmu agama ya. Iya, sedikit. Kayak masalah apa sih? Hal terkecilnya itu ya, hal terkecilnya motong kuku kayak gitu, kalau orang yang nggak tahu. Ya motong kukunya nggak boleh asal-asalan kayak gitu. Nah, kayak mau buang, kayak apa maksudnya, mau buang ludah kayak gitu, nggak boleh buang ludah, ke arah kiblat, nggak boleh buang itu ke dalam toilet. Terus masuk toilet harus kaki kiri, keluarnya harus kaki kanan. Kayak gitu, hal terkecilnya kayak gitu. Itu jadi diajarin sampai ngebuang ludah ya. Iya. Kalau ngebuang duit sering nggak? Sering lah, Ustaz. Masa suami nggak buang gitu. Oh, iya. Iya. Nanti makan apa? Ya, jadi banyak peran Umi ya dalam belajar agamanya seorang kakak Roni ini. Nah terus yang saya mau tahu lagi, susah nggak sih ngajarin? Beliau kan mualaf di umur berapa? 46 tahun. 46 baru mualaf. Susah nggak sih ngajarin laki-laki pernah begajulan ya, ya preman, pernah di dunia gelap lah, kan agak berat tuh kan? Iya, memang berat sih, Ustaz. Harus ngingatin hal seperti ini, apalagi bukan anak kecil kan. Tapi karena kemauannya juga ada, jadi alhamdulillah bisa sesuaikan kayak gitu, pelan-pelan kayak gitu. Ya alhamdulillah. Tapi kakak Roni nggak merasa malu gitu diajarin, wah istri apa gitu kan, gengsi lah, namanya laki-laki kan. Alhamdulillah Ustaz, nggak malu. Nggak ya? Malah saya kalau pribadi mending istri saya ngajar gitu. Jadi kalau memang ada pahalanya, nanti dia yang dapat gitu kan. Kalau Jangan bilang orang dari- daripada orang lain, mendingan Umi lah yang ngingatin kayak gitu. Betul. Kan malu. Karena kita Termasuk- bukan anak kecil. Betul. Masalah ngaji juga. Iya, dikit. Tapi Umi sering nggak ngajiin, ngajiin meninggal dong kalau ngajiin. Maksudnya ngajarin, bukan ngajarin ngaji di depan Iya, kakak sering. Roni gitu. Sering, malah tiap hari. Tiap hari, Ustaz. Karena Tiap habis hari. sholat kan selalu ngaji. Oh, jadi kalau sholat berjamaah, Iya. kakak Roni jadi imam. Iya. Oke. Habis Oh sholat ini itu berarti menghafal KCB jilid 2 ini berarti. Jadi tiap hari habis sholat itu, mau sholat apapun, Umi sempatkan untuk ngaji. Walaupun hanya satu ain, tapi harus bisa ngaji. Oke. Tapi boleh nggak sih sebenarnya kalau Umi ngaji seayat buat didengerin sama teman-teman di followers, kayak apa gitu? Yang hafal aja. Hal ikhlas saja gitu. Iya boleh hal ikhlas. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Masya Allah. Kupinang kau dengan al-ikhlas. Wih, kan gitu. Karo ini bahagia banget berarti ya. Di umur yang 46 mu'alaf, terus karena semua bersandar kepada Allah, akhirnya Allah pilih jodoh, soleha, bisa ngajarin ngaji, bercadar. Terus rencana kapan nih punya momongan? Nggak tahu. Iya, tapi kalau ke anak kan jatuhnya maaf ya, berarti kan anaknya Karoni lah ya, Iya. yang sekarang di pesantren tuh. Suka ketemu? Ya sering. Sering. Tapi ada ngerasa
ada nggak sih namanya ibu gitu ya, bukan ibu kandung ke anak kan suka ada tetap aja beda gitu, atau udah lewat masa itu udah, atau nggak ada sama sekali? Nggak ada sama sekali. Pas datang, pas dikenalin sama ini anaknya kayak gitu biasa aja, kayak ada maksudnya Umi kayak ketemu teman gitu. Angkar dari sana kan sendiri kayak gitu, pas ketemu sama anaknya kalau Umi kayak teman. Karena anaknya juga asik diajak ngobrol, udah kayak ada teman. Kalau pulang ke rumah ada teman main lah Umi kayak gitu. Iya. Kalau bapaknya asik nggak diajak ngobrol? Ya harus asik ya. Iya. Jadi ya inilah maksudnya cerita yang jadi inspirasi. Ini sengaja nggak kita munculin videonya supaya Kakak Roni dulu nih muncul. Nanti kan Umi itu sosoknya kayak apa sih gitu. Nah, Umi sendiri di sini ada saudara? Nggak ada. Terus sama saudara-saudaranya Kakak Roni kan mereka non muslim nih. Iya. Udah pernah ketemu? Udah sering ketemu. Dekat? Iya. Mereka nggak ngerasa risih gitu? Dulunya kan katanya sempat dibakar apa segala macam gitu. Nggak tahu merekanya, kalau Umi sih biasa aja. Karena mungkin sikap kita juga kali yang bikin mereka jadi sungkan, malah jadi kesempatan buat berdakwah ya, dengan kebaikan akhlak kita kan gitu. Kakak Roni, kalau boleh apa ya, maksudnya satu kalimat yang paling indah buat istri tercinta tuh apa sekarang ini, yang dirasain dari hati apa adanya? Yang dirasa dari hati, alhamdulillah, terima kasih pada Allah Subhanahu wa taala. Allah titipkan pendamping yang alhamdulillah bisa membantu saya dalam mendalami agama Allah. Nggak mau bilang gitu kan, bersyukur ke Allahnya, ke Uminya nggak mau gitu. Umi apa namanya, ya bilang apalah namanya sama istri, anggap aja nggak ada, anggap ini bukan orang, saya anggap aja bukan orang. Terus apa? Tadi kan buat Allahnya udah, nah sekarang buat Umi nih, apa yang Kak Roni pengen mau banget dari Umi itu? Jaga akoh misalnya gitu. Terus temani akoh gitu. Coba akoh gitu. Akoh. Nggak pantas ah. Papua banget. Iya Papua banget. Iya Papua banget. Gue. Gue. Kencing kan. Oh ini. Jangan gue mah Betawi nggak sopan, yang ngajarin pasti dia nih. Wah, anjir. Ngomongnya aku kalau ke istri itu. Apa kalimat buat istri yang paling pengen disampaikan banget? Kalimat buat istri, terima kasih udah percaya sama saya. Percaya dalam arti bisa kesini, terus bisa temani saya, bisa tinggal bersama dengan saya. Jadi alhamdulillah, saya akan berusaha untuk menjaga seperti dia datang pada saya, begitupun saya akan menjaga seperti itu. Oh, Insya Allah. Kesini jangan kesini, lihat ke sono. Kan gitu. Kalau Umi, dari Umi jauh dari keluarga, di sini cuman bersandar pada suami, mualaf lagi, dulunya pernah jadi preman. Apa kata-kata yang dari hati Umi banget gitu buat seorang Kakak Roni? Sebenarnya pertama itu bersyukur karena bisa berubah, terus bisa masuk Islam itu ya Masya Allah banget kan. Berarti bukan sesuatu hal yang mudah dari Kakak Roni, dari Kristen dan keluarga besarnya juga Kristen, terus cuman Kakak Roni aja yang masuk Muslim. Masya Allah itu kan subhanallah banget. Jadi awal Umi kesini itu Umi cuma bilang Kakak Roni aja, hanya satu aja, jangan kecewain Umi sama orang tuanya Umi, itu aja. Maksudnya apa nih? Ya, jangan kecewakan maksudnya apa? Ya, jangan sakiti fisik atau yang lain? Ya fisik juga termasuk. Terus jangan diduain lah. Ditigain? Ya kan. Nggak, jangan diduain kan berarti ya oke lah, itu semua perempuan kan. Ya. Pasti maunya dia yang sendiri gitu. Tapi bukannya di konsep Islam itu memang laki-laki dibolehin gitu kan? Itu kalau menurut Umi pandangan itu gimana? Memang dalam Islam itu dibolehin, tapi kalau Rasulullah itu menikah punya alasannya. Rasulullah menikah dengan ini alasannya karena kayak menikah sama Bunda Siti Khadijah karena alasannya bisa membantu
dakwahnya Rasulullah, membantu umat-umat muslim yang lainnya, karena tahu dia itu kan mampu secara materi atau apa. Jadi kalau sekarang kalau menikah tanpa ada sesuatu unsur yang bagaimanapun, jadi Umi bilang sama Koroni kalau mau menikah lagi, kecuali Umi sudah tidak bisa sudah tidak bisa menjadi istri yang bagaimana gitu, maksudnya sudah tidak bisa melayani atau sudah tidak bisa bertanggung jawab sebagai seorang istri itu. Baru silahkan gitu ya. Ini selama Umi juga sehat, ngejagain suami, gitu kan. Alhamdulillah masih mau ikut kemana-mana gitu. Tenang, saya jagain pokoknya. Kak Roni ini. Emang Kak Roni nggak ada niat kesana kan? Iya. Kesana ke Maluku. Bukan yang tadi niat, maksudnya niat untuk mendua gitu, poligami. Enggak lah ya. Kalau niat. Nah. Ini berantem kayak di rumah. Enggak. Ya saya cuma pesan gini, artinya Kak Roni, Umi ini saya sekedar cuma ngeliat sebagai laki-laki ya. Umi walaupun sekilas saya melihat sosok yang nerima Kak Roni ini apa adanya. Zaman sekarang di era yang udah canggih, susah nyari wanita yang bisa nerima kita betul apa adanya. Apalagi ya, Kak Roni ini kan dari seorang non muslim dan sekarang jadi muslim. Jadi ya jagain istri lah kalau bisa gitu, mudah-mudahan ya. Karena ya kalau memang nggak bisa adil ya buat apa malah jadi dosa gitu kan. Selama istri soleha mau kita bimbing ya kenapa enggak kan gitu. Mudah-mudahan lah insyaallah beliau laki-laki yang setia, laki-laki yang soleha, laki-laki soleh, laki-laki yang soleh, laki-laki yang baik. Oke. Alhamdulillah nih kita udah berapa menit kita podcast ini? Sudah 22 menit. Oke, terakhir nanti kita bisa sambung lagi, mungkin nanti bisa video call gitu ya dan lain sebagainya. Kak Roni selama ikut dengan saya safari dakwah kemana-mana, sekarang gantian saya mau Kak Roni kasih kesan dan pesan buat saya. Gimana pun kan beliau udah kayak kakak, umurnya jauh lebih di atas saya gitu ya. Kesannya dulu, ikut kami ini berdakwah, kesannya apa? Kesan saya ikut teman-teman dakwah ini bersama Ustadz, alhamdulillah untuk saya gitu. Saya sangat bersyukur. Selain pengetahuan saya bertambah, saya ya pribadi dipercayakan Allah untuk mendampingi seorang guru SD. seorang ustadz. Iya, alhamdulillah sama-sama. Ya mudah-mudahan jadi ibadah buat beliau ya. Amin. Dan harus didukung berarti kan? Iya. Kalau nih kan bulan depan, insya Allah kita ke Manokwari. Seandainya beliau diajak lagi nih dan harus ninggalin Umi setengah bulan, itu gimana? Sebenarnya nggak apa-apa sih Ustaz, tapi sekarang kita tinggalnya di rumah yang sekarang itu tetangganya jauh-jauh dan rumahnya besar, Umi sendiri, jadi nggak mungkin. Oh. Iya. Karena kenapa kayak berasa di film hantu sekarang? Enggak, kayak lokasinya di situ kan agak sedikit rawan gitu, maksudnya karena di sekitaran jalan di situ ada orang-orang miras di situ. Jadi nggak aman kan nanti untuk sayanya di rumah. Ya, oke, alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan lah kalaupun nanti bisa cari tempat yang lebih dekat dengan keluarga kan bisa dititipin tuh Kak Roni ya. Tapi kan ya mudah-mudahan alam lah ya. Karena kan di safari dakwah ini yang ngaturinnya bukan saya tuh. Tapi saya yakin orang kayak Kak Roni ini insyaallah banyak dicari orang untuk diajak berdakwah lah, karena insyaallah lillahi ta'ala kan gitu. Makasih Kak Roni, teman-teman podcast di Instagram di Puding Podcast Ustadz Keliling. Kak Roni alhamdulillah kemarin sudah saya kasih hadiah ya, baju koko buat Umi. Insyaallah nanti saya siapin dari istri saya juga ada abaya ya. Kalau perempuan apa sih namanya? Iya. Baju abaya, panjang. Iya, abaya. Oke, nanti kita siapin abaya dan kita kirim ke Papua. Diingetin sama Kiting insyaallah. Makasih Kak Roni.
Makasih Umi, mudah-mudahan bermanfaat diskusi kita dan jadi banyak hikmah buat teman-teman di Instagram saya. Makasih ya Kak Roni ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.